Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, anak-anakku semua kelas 10 yang berbahagia, yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita kembali bisa bertemu secara virtual melanjutkan materi kita di pertemuan minggu kemarin. Setelah minggu kemarin kita sudah bahas, kalian sudah mengenal kimia, sudah mengenal kimia lebih lanjut tentang kimia itu apa, lingkupnya apa, cabangnya apa, peranannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja. Pada pagi hari ini kita nanti akan membahas masuk materi kimia di kelas 10. Kalau kemarin baru perkenalan, pagi hari ini kita sudah masuk mulai di materinya. Anak-anak, untuk materi di kelas 10, nanti kita akan membahas 5 bab utama. Ini muatan kurikulum tatap mukanya 5 bab. Semoga nanti bisa kita tuntaskan secara kurikulumnya tuntas, secara pemahaman kalian juga bisa tuntas. Untuk materi kimia kelas 10, nanti kita akan membahas 5 bab, mulai dari struktur atom dan sistem periodik, kemudian dilanjutkan ikatan kimia, tata nama senyawa dan reaksi kimia sederhana, hukum dasar kimia, dan stoikiometri. Nah, di bab 1 sampai bab 5 itu nanti punya kaitan masing-masing. Di bab 1 itu harus bisa sebelum dilanjutkan bab yang kedua. Karena bab 2 itu dasarnya adalah bab 1. Di ikatan kimia itu bisa dijelaskan, itu kalau kalian sudah paham tentang struktur atom dan sistem periodik, mengenal unsurnya. Kemudian tata nama senyawa itu juga bisa dijelaskan kalau kalian paham jenis-jenis ikatan kimia. Karena setiap ikatan kimia nanti punya aturan tata nama senyawa yang berbeda-beda. Kemudian di bab yang keempat, hukum dasar kimia, itu nanti berkaitan dengan bab 1, bab 2, dan bab 3, itu nanti sebagai dasar bab yang kelima, yaitu stoikiometri atau perhitungan kimia. Jadi bab 1 sampai bab 5 punya kaitan secara menyeluruh. Sehingga nanti kalau kalian merasa tidak bisa, nanti bisa kita diskusi lebih panjang lebar di grup daring kimia. Dan nanti kalau kalian kurang paham, nanti silakan sharing, tanya, sehingga nanti semuanya harus memahami secara menyeluruh. Dan nanti mumpung masih kelas 10, nanti sebelum kalian satu materi tidak bisa, segera tanya sebelum kesusul dengan materi-materi berikutnya. Tapi yakin kimia itu mudah. Jadi chemistry is fun, is enjoy. Jadi mudah dan menyenangkan. Oke. Kita mulai langsung masuk ke bab yang pertama, yakni struktur atom. Jadi di bab struktur atom nanti yang akan kita bahas panjang lebar, nanti lingkupnya ada 5. Yang pertama definisi atom itu sendiri, yang kedua partikel dasar atom, yang ketiga notasi atom, yang keempat model atom, dan yang kelima konfigurasi elektron. Jadi di definisi atom nanti kita akan bahas atom itu apa, definisinya itu apa. Kalau di SMP mungkin kalian sudah pernah dengar atom itu apa. Nah, nanti di SMA beda apa tidak, nanti kita bahas lebih panjang lebar pada pagi hari ini. Yang kedua, yakni partikel dasar atom.
Ketika kalian tahu atom itu apa, apakah di dalamnya masih ada partikel lagi? Nah, seperti apa? Nanti kita bahas di partikel dasar atom. Kemudian di materi yang ketiga nanti kita akan bahas notasi atom. Jadi kalau tahu partikel dasarnya itu A, B, C, D, E, komposisi partikelnya seperti apa, itu nanti kita bahas di notasi atomnya. Setelah kita tahu notasi atom seperti apa, partikelnya apa saja, nanti kita akan lanjutkan di materi model-model atom. Di gambaran dasar atom sejarahnya mulai awal ditemukannya atom sampai saat ini. Kemudian nanti materi struktur atom nanti akan kita tutup dengan materi konfigurasi elektron. Nah, kelima materi ini nanti akan sebagai dasar untuk melanjutkan materi berikutnya, yakni sistem periodik unsur. Makanya kelima materi ini harus bisa. Hari ini nanti kita akan bahas materi 1 dan materi 2. Nah, minggu depan kita lanjutkan materi berikutnya dan semoga segera kita bisa tatap muka. Anak-anak, kita mulai dari yang pertama. Materi pertama yakni definisi atom. Pernah dengar kata atom? Tentu saja semuanya sudah pernah. Karena di SMP, di MTS, bahkan di SD dan MI sudah pernah dijelaskan secara tidak langsung atom itu apa. Atom, jadi dari dua kata, a dan tomos. A artinya tidak, tomos artinya dibagi. Sehingga atom tidak dapat dibagi. Sehingga secara bahasa, secara istilah, jadi tadi secara bahasa dari dua kata A dan tomos. Secara istilahnya, atom adalah bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Itu definisi pada saat SMP. Sekarang ada tambahannya. Bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi dan masih memiliki sifat materi tersebut. Oke, saya jelaskan kenapa kalau ada tambahannya. Misalnya gini, misalnya saya punya kapur. Kapur ini saya patahkan jadi dua. Saya patahkan lagi berarti jadi 4. Saya patahkan lagi jadi 8. Saya patahkan lagi jadi lebih kecil, jadi 16. Saya potong lagi jadi 32 dan seterusnya. Sampai sampai dengan kapur yang paling kecil, ketika saya potong dia tidak bisa dibagi lagi, berarti dia disebut sebagai atom. Atomnya siapa? Atomnya kapur, karena tadi yang saya potong adalah kapur. Nah, sekarang sifatnya atomnya kapur yang kecil tadi dengan kapur apakah beda? Nah, sama. Secara sifat dia sama. Cuma dia beda secara ukuran partikelnya. Kalau kapur ukurannya besar, kalau atom karena dia bagian terkecil, berarti dia sangat kecil. Ukurannya beda. Tapi sifatnya sama. Jadi atomnya kapur, sifatnya juga sama dengan kapur. Nah, sehingga bagi definisi atom, bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi. Dan masih memiliki sifat materi tersebut. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan atom itu apa, tidak boleh definisinya berhenti sampai dapat dibagi lagi. Tapi harus nyampe di sifatnya masih memiliki sifat materi tersebut. Itu. Kemudian kalau kita analogikan atom itu apa, kalau pernah di biologi pernah dengar sel. Sel itu bagian terkecil dari makhluk hidup yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi kalau kimia itu punya atom, kalau biologi punya sel. Sesuai dengan lingkupnya. Kalau biologi itu dari bios dan logos. Bios artinya hidup, logos ilmu, ilmu tentang makhluk hidup. Bagian terkecil dari makhluk hidup namanya sel. Kalau kimia tadi kemarin dari bahasa Arab alkimia. Artinya perubahan materi. Lingkupnya adalah materi. Nah, bagian terkecil dari materi itu namanya atom. Jadi satu rumpun dengan biologi yang ada di ilmu IPA. Jadi kalau biologi punya sel, kalau kimia punya atom. Sekarang timbul pertanyaan. Nah, kalau atom itu bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi, tadi kan atom bagian terkecil dari materi yang tidak dapat dibagi lagi.
Kalau tidak bisa dibagi lagi, otomatis di dalamnya sudah ada partikel lagi. Terus pernah dengar elektron, proton, neutron. Nah, ternyata di dalam atom itu masih ada partikel yang namanya elektron, proton, dan neutron. Nah, berarti apakah atom itu bukan bagian terkecil dari materi? Dia masih bagian terkecil dari materi. Kenapa? Karena definisi tadi ada tambahannya. Sifatnya masih sama dengan materi asalnya. Kapur ya atomnya sama dengan kapur. Atomnya magnesium juga harus sama sifatnya dengan magnesiumnya. Atomnya besi juga sifatnya harus sama dengan besinya. Nah, sementara elektron, proton, neutron itu sifatnya sudah berbeda. Karena elektron, proton, neutron masing-masing punya muatan. Sehingga nanti elektron, proton, neutron itu disebut sebagai partikel subatomik atau partikel dasar atom. Ada 3, elektron, proton, dan neutron. Nah, sekarang kita bahas satu demi satu. Elektron, kita mulai dari elektron. Elektron itu bagaimana ditemukan? Jadi elektron ditemukan oleh Joseph John Thomson dengan alat namanya tabung sinar katoda. Kalau atom, istilah atom pertama kali ditemukan oleh ilmuwan bernama Dalton. Kalau masih ingat sejarah atom ketika masih SMP atau MTS. Jadi atom istilah atom ditemukan oleh Dalton. Di bagian terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Nah, dari Dalton menemukan atom sampai Joseph John Thomson menemukan elektron, itu waktunya sangat lama. Kenapa sangat lama? Secara analogi, kalau saya punya barang, sudah dia punya bagian terkecil, dan dia tidak bisa dibagi lagi, otomatis setelah bagian terkecilnya, tidak ada bagian terkecil lagi. Sehingga penelitian tentang atom berhenti di situ. Nah, muncul istilah elektron itu setelah perkembangan revolusi Prancis, revolusi industri di negara Prancis, yang kemudian ada beberapa ilmuwan yang menemukan, James Watt menemukan mesin uap, kemudian Thomas Alva Edison menemukan bola lampu, dan seterusnya. Nah, saat itulah geliat penelitian kembali muncul. Nah, sejarah ditemukannya elektron itu ketika Thomson mengamati kejadian proses nyalanya lampu. Misalnya kalau kalian punya lampu TL, misalnya lampu yang panjang dulu ada, atau misalnya lampu dop atau lampu listrik sekarang, kalau kalian amati lampu TL yang panjang itu ada 2 kutub, satu kutub positif, satu kutub negatif. Kalau kita analogikan. Nah, itu seperti tabung sinar katodanya Thomson. Nah, setiap sinar itu pasti ada sumber sinarnya. Misalnya gini, kalau sekarang kalian ada di ruangan, terbuka, di ruangannya bercahaya. Kalau ruangannya bercahaya, otomatis ada sumber cahayanya. Betul apa tidak? Kalau bisa bercahaya, berarti otomatis ada sumber cahayanya. Sumbernya dari mana? Ya mungkin kelihatan, bisa dari lampu, bisa dari matahari. Nah, ketika Thomson menemukan elektron, pertanyaannya hampir sama dengan itu. Jadi, ketika lampu itu nyala, otomatis ada sumber cahayanya. Misalnya gini, saya pakai notkan ya. Nah, misalnya ini ada tabung. Nah, ini ada seperti analoginya lampu TL tadi. Dia tabungnya bersifat vakum. Vakum artinya dia tidak ada udaranya. Dia dirangkai dengan sumber arus. Yang sumber arusnya ada negatif, ada positifnya. Nah, untuk ketika dia disambung atau dinyalakan saklarnya, ternyata lampunya bisa menyala. Jadi tabung sinar katodanya bisa menyala. Nah, otomatis kalau dia bisa menyala, sini ada bisa menyala, daerah sini ada nyalanya, otomatis ada sumbernya. Sumbernya dari mana? Entah dari A, entah dari B. Misalnya ruangan tadi, ruangan bisa nyala, bisa terang, atau bisa kita bisa melihat benda-benda di sekitar kita.
otomatis ada cahayanya. Cahayanya dari mana? Bisa dari matahari, bisa dari lampu penerangan. Nah, ini sama. Nah, untuk mengetahui sumber cahayanya, maka Thomson memasang alat di tabung sinar katodanya, diberi alat namanya alat pengatur tekanan. Di sini dipasang alat pengatur tekanan. Nah, ketika alat pengatur tekanannya diturunkan, ternyata tabungnya menjadi gelap. Nah, semakin diturunkan, ternyata tabungnya semakin gelap. Nah, ketika tekanannya sangat rendah, ternyata tabungnya semuanya menjadi gelap. Nah, ketika semuanya gelap, ternyata di daerah katoda sini, setelah diamati Thomson, di daerah katoda itu ternyata masih ada berkas sinar. Karena ada berkas sinar, maka oleh Thomson disimpulkan bahwa sinar yang tadinya membuat semua tabung ini menyala itu sumbernya dari katoda. Karena dari katoda, maka dia disebut sebagai sinar katoda. Bermuatan negatif, karena sumbernya dari negatif. Karena yang kemudian oleh Thomson disebut sebagai sinar katoda, atau disebut sebagai elektron. Itu sejarah ditemukannya elektron. Jadi saya ulangi lagi, secara ringkas saya terangkan. Jadi asal muasalnya tadi ketika tabung disambungkan dengan sumber arus, ternyata tabungnya menjadi terang. Ketika terang, berarti otomatis ada pertanyaan, sumbernya dari mana? Apakah dari katoda atau dari anoda? Nah, untuk mengetahui sumber arusnya, oleh Thomson dia dipasang alat pengatur tekanan. Ketika tekanannya diturunkan, ternyata tabungnya menjadi gelap. Semakin diturunkan, dia semakin gelap. Dan semakin ketika pada kondisi tertentu sangat gelap, ternyata di sekitar katoda masih ada berkas sinar. Karena sinar terakhir itu muncul di katoda, maka oleh Thomson disimpulkan bahwa yang menyebabkan tabung tadi menyala terang itu sumbernya dari katoda, yang kemudian disebut sebagai sinar katoda, yang lebih akrab kemudian disebut sebagai elektron yang bermuatan negatif. Anak-anak, itu bagaimana elektron ditemukan. Untuk minggu depan kita akan melanjutkan bagaimana proton ditemukan dan bagaimana neutron ditemukan. Nah, tugas kalian di rumah, setelah mendengarkan penjelasan pada pagi hari ini, silakan nanti membuat ringkasan mulai dari tadi atom itu apa, kemudian partikel dasarnya apa saja, sampai dengan bagaimana elektron itu ditemukan. Nah, untuk minggu depan kita akan menjelaskan bagaimana neutron ditemukan, bagaimana proton ditemukan, yang kemudian nanti kita akan rinci bagaimana notasi atom itu sendiri. Mungkin cukup itu, nanti kita akan diskusi panjang lebar di grup daring kimia masing-masing. Awal hingga akhir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.